Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Selepas Sore Pot bersama saya Pranowo Ibnu. Ini adalah video pertama kita di bulan Ramadan ya tahun ini. Dan ini video saya udah pengen banget bikin. Tapi karena kegiatan Ramadan yang cukup padat, alhamdulillah Masya Allah. Ini sekarang aja pukul 22.51 ya. Kelihatan nggak? Nggak ya, 22.51. Jadi hampir jam 11. Saya excited banget, ini materi udah saya susun ya kurang lebih 2 hari yang lalu. Tapi kita bakal record hari ini. Jadi gini Pak, kenapa saya sangat excited tentang video ini. Pertama, video ini itu kita kan tuh kadang ngerasa ya pengen banget jajan, tapi tuh kita di sisi lain khawatir ketika kita jajan itu kita mengganggu ekonomi keluarga. Jadi kita bakal bahas bagaimana kita sebagai bapak-bapak tetap bisa jajan tanpa harus minta lagi di istri, karena kita kadang malu ya minta di istri gitu ya. Terus kita nggak khawatir lagi semisalnya uang yang jatah kita itu biasanya kan per bulan itu kita dijatah ya pegangan segini. Nah kita masih bisa lega, kita masih bisa ngikut e-course, kita masih bisa jajan, kita bisa mengembangkan diri dan lain sebagainya. So video ini sebenarnya untuk siapa sih video ini? Tentunya untuk bapak-bapak ya. Nah yang pertama adalah uang jatah bulanannya pas-pasan ya. Kayak saya nih, saya rasa uang jatahnya itu benar-benar pas-pasan untuk makan, untuk bensin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita tuh pengen ikut e-course ini dan itu untuk ngembangin diri, tapi habis di keperluan harian gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah takut minta sama istri. Saya juga kadang malu ya minta sama istri. Nah, jadi kita di depan istri tuh wah hahaha, tapi setelah pergi mancing wah kita overthinking. Kita diam-diam pikiran ya, wah ini mancing harga segini, uang kok sisa segini, gimana nanti kalau makan atau bensin habis gitu ya. So, inilah yang saya lakukan, yang saya udah terapkan kurang lebih hampir 1 tahun ya. Ya mungkin mudah-mudahan bisa memberikan insight baru, POV baru kepada bapak-bapak bagaimana cara mengatur keuangan, terutama uang pegangan kita ya. Nah yang pertama tentunya adalah income. Income ini bisa kita dapatkan dari yang pertama gaji, kemudian yang kedua adalah side hustle atau mata pencarian sampingan gitu ya. Nah dari gaji ini biasanya ada pekerjaan utama. Pekerjaan utamanya itu tergantung bapak-bapak ya. Mungkin ada yang sebagai wira swasta, berniaga, kemudian dagang, ada yang mungkin pegawai, ada yang mungkin karyawan. Nah itu masuknya ke gaji. Nah saya tulis 1 juta ini karena saya per bulan itu jatah gaji yang kita kan udah kasih istri nih. Nah istri nanti kasih kita jatah per bulan nih, Pak pegang kurang lebih 1 juta. Jadi uang yang saya pegang itu 1 juta. Dan saya tinggalnya di Sorong, Papua Barat Daya, daerah di timur Indonesia. Barangkali angka 1 juta ini menurut saya di daerah ini tuh ngepas. Kalaupun bisa ngepres banget tuh artinya nggak makan di luar atau makannya numpang di orang tua, itu bisa saving mungkin 100-200 ribu. Tapi 1 juta kalau misalnya kita bawa ke beberapa daerah di Jawa, nah itu udah sangat-sangat gede. Jadi ngepas ini tergantung kita di mana. Nah kalau misalnya kita di Jawa 500 ribu adalah ngepas, ya video ini insya Allah cocok sama bapak-bapak ya. Kemudian yang kedua adalah side hustle. Nah side hustle ini saya juga ada dagang, saya dagang topi. Nah biasanya itu penghasilannya nggak stabil ya, kadang dapat sekian sampai sekian gitu, kadang banyak kadang dikit, jadi saya rata-ratain aja sekitar 200 ribu sampai 400 ribu. So income ini saya masukkan ke pegangan. Pegangan itu bisa masuk ke dompet dan bisa masuk ke rekening. Jadi uang yang kita dapatkan nih misalnya 1 juta, nah itu saya masukin dompet sekitar mungkin 300 ribu teman-teman ya, sekitar 300 ribu. Kemudian di rekeningnya 700 ribu. Karena kalau saya pegang langsung dompet 500 ribu atau 1 juta, wah itu kadang gak tahu ya, tangan ini lemes gitu. Ini pengennya mau belanja gitu ya. Jadi saya tuh lebih suka megang uang itu sedikit di dompet. Jadi dalam artian 100 ribu, 150 ribu, itu udah cukup ya. Yang penting kalau misalnya ada sesuatu terjadi di jalan,
isi bensin atau ban bocor gitu ya. Nah itu bisa ke cover. Kemudian rekening ini kalau misalnya dompet habis baru saya tarik di rekening. Nah income ini juga kita alirkan ke self-dev, ya self-development atau pengembangan diri ketika kita pengen ikut kursus, kemudian kita pengen ikut atau kita punya subscription tertentu gitu ya, kita subscription mungkin Canva untuk belajar desain atau subscription CapCut untuk ngedit video dan lain sebagainya. Nah, uang income kita itu kita bagi ke self dev ini. Nah, self dev ini saya bagi menjadi dua. Artinya dari income ini kita bisa menggunakan uangnya untuk nyimpan, dalam artian gini. Tiap bulan ini kita nyimpan nih. Ketika nanti ada e-course yang pengen kita ikutin, misalnya harganya 300.000. Nah, income itu kita ambil mungkin 50.000 untuk save sebagai self-dev. Jadi setiap bulan kita nabung 50.000 sampai akhirnya terkumpul 300.000. Nah, baru kita ngikutin course-nya itu. Kemudian uang itu ya use tentunya. Jadi uang yang kita tabung, yang udah kita save, kita pakai lagi gitu ya. Jadi antara pegangan dan uang self-dev ini udah berbeda. Jadi kita udah bagi dari income-nya. Nah, self-dev ini saya tarik garis putus-putus seperti ini karena ketika side hustle-nya masuk nih, kita dapat uang hasil sampingan. Nah, itu dominannya atau utamanya hasil dari side hustle itu masuknya untuk pengembangan diri kita gitu ya, bukan masuk ke pegangan kita. Jadi pegangan kita itu pokoknya itu kebanyakan dari gaji atau pekerjaan utama kita. Sedangkan untuk self dev itu masuk ke side hustle. Jadi kalau misalnya side hustle saya dapat 400.000, ya mungkin 400.000-nya itu langsung saya masuk ke kantong untuk pengembangan diri atau self development ini. Dan yang ketiga, setelah kita udah bagi ke pegangan, kemudian kita udah bagi untuk tabungan kita pengembangan diri. Nah, yang terakhir adalah investing. Investing bisa nabung, bisa juga investasi gitu ya. Dan di antara ini yang saya udah jelasin tadi, antara dompet dan rekening itu saya nggak ambil semuanya. Dan ketika misalnya nih di akhir bulan ternyata di rekening masih ada 100.000. Nah, 100.000 itulah yang kita masukkan ke investing gitu ya teman-teman. Jadi basically 3 kantong ya, bisa kita bilang 3 bagian yang kita akan jadi sebenarnya kita akan bagi menjadi 3 untuk income kita. Yang pertama adalah pegangan, yang kedua adalah kantong self-dev, dan juga investing. Terus kalau misalnya teman-teman, aduh saya belum bisa ini Pak, belum bisa dapat side hustle. Ya udah, income-nya bapak-bapak tuh masuk aja ke pegangan. Jangan fokus ke investing dulu, jangan fokus ke self development dulu. Kalaupun ada uang lebih, jangan langsung invest dulu. Kalau saran saya ya, jangan langsung invest dulu. Kita langsung masuk ke self development aja. Jadi ketika nanti kita pengen belajar sesuatu, ningkatin skill, tentu side hustle ini itu akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Kalau kita belajar tentang digital marketing, kita belajar mengenai affiliate marketing, kemudian kita bisa belajar mengenai membuat video YouTube semacam ini gitu ya. Itu kan dari side hustle dari kantong self development yang kita harapkan akan menjadi side hustle kita. Nah, dan ketika uang antara pegangan dan self dev ini ada sisanya, baru kita fokus investing. Terus Pak, investing ini sebenarnya untuk apa? Jadi gini, ketika dompet kita nih, pegangan kita udah habis gitu ya, terus kita uang dari pengembangan diri ini juga udah nggak ada. Nah, kita tuh masih punya kantong cadangan lagi, kita masih punya backup gitu ya. Meskipun mungkin cuma ada 100 atau mungkin cuma 50.000, tapi itu berarti banget buat kita yang megang 1 juta per bulan gitu guys. Jadi mindset kita itu ketika kita bayar bensin, ketika kita makan, tiba-tiba muncul nih course yang pengen kita ikutin atau jatuh tempo subscription kita, kita udah punya tabungan untuk self development gitu. Nah, ketika kita udah nggak punya pegangan, nggak punya kantong self development, kok ada investingnya, ada tabungannya, ya sudah kita pakai itu lagi. Jadi
banyak layer jaring yang bisa mengamankan mindset kita tentang kekhawatiran uang ini tuh bakal habis gitu ya. Dan yang saya sarankan juga berikutnya adalah Pak, side hustle ini emang harus kita akui sangat penting untuk kita ya bapak-bapak. Kalau misalnya kita nggak cukup dari segi gaji income 1 juta itu, mau nggak mau kita harus nyari side hustle. Dan side hustle ini pun macam-macam dan relatif lebih mudah gitu. Salah satu side hustle yang paling mudah adalah ngojek. Saya pernah ngojek ya, jadi dan saya juga kayaknya pengen ngojek juga gitu. Karena apa ya, gampang, cepet. Kalaupun nyari untuk uang bensin, sehari narik 2 penumpang udah ketutup Pak. Jadi side hustle ini wah macam-macam. Dan saya juga udah nyoba berbagai macam side hustle dan emang sangat ngebantu banget untuk kita Pak. Kalau misalnya kita pengen jajan, kita pengen ya ningkatin kemampuan kita lah untuk mendapatkan uang yang lebih, itu saya sangat sarankan side hustle. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi kita rangkum ya dari awal. Pertama, income yang kita dapatkan nih, uang yang udah kita kasih istri kan bakal jatahin ke kita nih. Nah uang itu misalnya 1 juta kita taruh di rekening dulu ya. Kita taruh di rekening dulu, kemudian kita tarik tuh. Misalnya di rekening kita taruhnya 1 juta kan. Nah kita tarik dulu tuh 300.000. Nah taruhlah di kantong, hemat-hematin tuh Pak. Jadi mungkin kalau kita makan ya nggak usah makan di luar. Kita minta tolong istri bekalin, atau enggak kita numpang makan di orang tua gitu ya. Cara paling mudah. Kemudian setelah itu uang rekening tadi kita bisa ambil mungkin 50.000 atau 100.000, kita saving ke entah rekening lain atau kantong lain, tempat penyimpanan lain yang kita sebut sebagai kantong self development atau pengembangan diri. Nah uang ini yang untuk kursus-kursus itu tadi. Nah setelah itu udah, per bulan itu jalan aja. Nah pas di akhir-akhir bulan baru tuh kita lihat apakah ada sisanya. Nah sisanya ini terserah kita Pak, kita mau masukkan ke self development atau ke investing. Nah saran saya sih kalau misalnya itu tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya memang pengen ada course yang dikejar dan harganya memang agak mahal, ya udah larinya ke kantong self development ini. Tapi kalau enggak ya udah ditambung aja. Nah kenapa memang di akhir? Ya karena gaji kita emang karena pegangan kita itu pas-pas banget Pak. Jadi harus di akhir. Beda kalau misalnya kita merencanakan finansial keluarga, tabungan itu harus duluan dipotong ya. Jadi gitu. Nah kemudian ketika Bapak nih ngojek, kemudian dapat pemasukan dari Google AdSense misalnya, atau bisa jualan topi, baju dan lain sebagainya. Nah side hustle itu yang akan bisa support utama dari pengembangan diri kita. Jadi keuntungan dagang kita, keuntungan dari hasil sampingan jualan kita, nah itu yang untuk uang pengembangan diri. Jadi kurang lebih kayak gitu Pak. Mudah-mudahan membantu bapak-bapak sekalian, dan kita terus semangat mencari uang ya, karena insya Allah istri nggak keganggu, uang rumah tangga juga nggak keganggu, batin kita pun nggak terganggu, nggak overthinking. Insya Allah semua bisa berjalan beriringan. Asik tuh Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. I'll see you in the next video and catch you on the next one. Bye-bye.